Gelagat Gatot Nurmantio dalam politik sebenarnya sudah terlihat sejak masih menjabat sebagai Panglima TNI. Mungkin kalian masih ingat ketika Gatot mendatangi aksi 212 dengan mengenakan peci putih. Padahal pejabat yang lain mengenakan peci hitam. Itu bukan sekedar simbol biasa karena sebelumnya Gatot juga membantah tuduhan adanya upaya makar dari rentetan aksi 411 dan 212. Dan Gatot mengaku tersinggung jika aksi bela agama itu dikaitkan dengan makar. Di sisi lain, Polri yang saat itu dipimpin oleh Tito Karnavian tetap tegas melakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh provokator yang sebelumnya tak terkendali dan membuat aksi 411 berakhir ricuh hingga malam. Tito juga secara tegas menolak massa masuk dan menginap di gedung DPR yang sebelumnya sudah dipersilahkan oleh politisi busuk Fadlizon. Penangkapan terhadap Ahmad Dhani, Eko, Aditya Warman, Kiflan Zain, Firza Husein, Rahmawati Soekarno Putri, Ratna Sarumpait, Sri Bintang Pamungkas, Jamran Al-Haddad dan Rizal Kobar sukses membuat aksi 212 hambar. Massa langsung membubarkan diri setelah salat Jumat. Tak ada kerusuhan lagi seperti 411. Tapi sampai di sini, pernyataan Gatot yang berbeda sikap dengan Polri tidak banyak disadari publik. Jabatan Panglima TNI yang masih melekat pada Gatot waktu itu dinilai masih positif, pro-NKRI. Maka tak heran kalau dalam bursa Pilpres 2019 lalu, beberapa relawan bahkan mengusung Gatot sebagai pendamping Jokowi. Di masa penjajakan nama-nama bakal capres dan cawapres, Gatot aktif membangun komunikasi dengan partai politik dan bahkan kepada Gerindra. Gatot secara terbuka menyampaikan keinginannya. Gatot juga sudah berkunjung ke daerah-daerah untuk membangun posko-posko pemenangan, meskipun saat itu dirinya belum mendapat rekomendasi partai. Gatot sempat coba dipasangkan dengan Prabowo. Pernah juga dicoba format Gatot Sandi dan bahkan PAN coba mengusung Gatot Anies. Peluang terakhir Gatot adalah saat detik terakhir Jokowi memilih Maruf Amin. Bila Jokowi tetap ngotot memilih Mahfud MD sebagai wakil, maka PKB dan P3 akan langsung membangun poros ketiga bersama Demokrat. Tentu saja calonnya adalah Gatot AHY. Jadi, secara pribadi, Gatot sejatinya sudah lama memulai karirnya di kancah politik. Keinginannya untuk maju sebagai capres bahkan sudah disampaikan pada tahun 2018 lalu. Dengan status mantan Panglima TNI, sejatinya Gatot jauh lebih bisa diterima masyarakat. Lihatlah Muldoko yang saat ini menjadi kepala KSP. Secara politik, Gatot juga sudah terbukti mampu berkomunikasi dengan partai-partai. Namun sayangnya Gatot malah bergabung dengan sekumpulan orang-orang gagal, gelandangan politik. Sebut saja Din Samsudin yang dari dulu hanya mampu menjadi bakal calon presiden tapi tak pernah berhasil maju. Rizal Ramli, mantan menteri era Gus Dur, sempat masuk di kabinet Jokowi tapi dipecat karena ribut. Amin Rais, yang dari dulu digadang-gadang akan jadi presiden tapi tak pernah kesampaian. Dan seterusnya. Secara ormas, Gatot didukung FPI dan sejenisnya. Tentu saja ada Rizik di dalamnya. Ditambah ormas-ormasan seperti GNPF 212 dan sebagainya. Sehingga kualitas Gatot otomatis menurun di mata mayoritas masyarakat Indonesia yang sangat anti dengan kelompok-kelompok tersebut. Tapi di sisi lain saya paham, langkah cepat dan agresif Gatot membentuk kami adalah langkah paling murah dan efektif untuk mengumpulkan massa. Karena GNPF FPI 212 Amin Rais, Din Samsudin, Rocky Gerung dan sebagainya itu sedang kehilangan sosok Prabowo. Prabowo setelah menjadi menteri Jokowi praktis membuat ormas dan ormas-ormasan tersebut balik kanan. Karena Prabowo kini sudah menjadi bagian dari pendukung Jokowi.
Kekosongan ini yang dilihat oleh Gatot, lalu maju sebagai ikon oposisi. Sejauh ini, Gatot bisa dibilang sukses menggantikan Prabowo. Hanya saja, karena tidak memiliki partai, Gatot tak bisa mengumpulkan massa pendukungnya menjadi suara real dalam pemilu. Kami sejatinya sama dengan 212. Nama sebuah gerakan. Mereka bisa besar dengan cepat karena dapat menampung orang-orang yang alergi dengan partai. Namun kelemahannya, tak ada yang bisa dilakukan selain hanya deklarasi dan serangkaian aksi-aksi kosong. Tak ada gagasan, ide dan langkah real untuk menciptakan perubahan yang berdampak secara langsung pada masyarakat.